wabarakatuh. Welcome back to Profesor Ella Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu materi tentang energi, ya. Di mana pada video ini kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial, oke? Nah, yang paling penting nih buat semuanya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda. Oke. Nah, dari mana sih energi dari sebuah lampu hingga lampu tersebut dapat menyala? Ada yang tahu? Nah, jadi pada video ini kita akan membahas jawaban dari pertanyaan berikut ya. Nah, perubahan bentuk energi. Jadi, coba kamu renungkan dari mana energi cahaya pada lampu di rumah. Energi tersebut berasal dari energi listrik. Nah, energi listrik ini berasal dari pembangkit listrik. Misalnya ya, contoh pembangkit listrik yang digerakkan oleh air yang mempunyai energi potensial. Jadi air ini tadi memiliki energi potensial. Nah, jadi manusia itu tidak dapat menciptakan energi, melainkan hanya dapat mengubah bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya tadi, air yang memiliki energi potensial diubah menjadi energi listrik, dan kemudian listrik itu tadi akan diubah menjadi energi cahaya pada lampu ya. Nah, contohnya nih, pada penggunaan lampu senter. Siapa yang punya senter di rumahnya? Nah, jadi pada lampu senter itu, di lampu senternya itu kan memiliki baterai ya. Nah, baterai itu tadi mengandung senyawa-senyawa kimia, sehingga baterai itu akan mengandung yang namanya energi kimia ya. Nah, energi kimia ini tadi diubah bentuknya menjadi energi listrik, karena di dalam energi kimia itu terdapat kutub-kutub yang akan mengalirkan arus listrik. Nah, jadi diubah bentuknya menjadi energi listrik. Lalu kemudian energi listrik ini tadi diubah lagi bentuknya menjadi energi cahaya pada lampu. Nah, dapat kita lihat sehingga lampu kita dapat menyala dengan terang ya. Lalu apabila lampu itu kita senteri, lama-kelamaan dia akan menghasilkan panas ya. Karena sinar lampu ini hangat. Nah, jadi energi cahaya ini tadi kemudian diubah lagi menjadi energi panas. Itulah yang disebut dengan perubahan bentuk energi. Jadi dari satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Dan itu hanya dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan energi itu tadi ya. Oke. Kita lanjut ke sumber-sumber energi. Nah, sumber energi ini ada dua ya. Yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya dia tidak dapat diperbarui ya. Nah, artinya dia ialah sumber energi dengan persediaan terbatas di alam dan suatu saat akan habis jika terus-terusan digunakan. Oke, karena tidak diperbarui tadi. Contohnya adalah BBM atau bahan bakar minyak seperti bensin, solar, pertalite, pertamax, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu terbatas jumlahnya. Nah, kemudian batu bara dan gas alam. Maka dari itu kita diminta untuk menghemat menggunakan kendaraan dengan contohnya menggunakan kendaraan umum, lebih banyak bersepeda, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sumber energi yang kedua yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ialah sumber energi dengan jumlah tak terbatas di alam dan dapat diperbarui. Jadi meskipun kita gunakan sebanyak mungkin, dia akan ada lagi energinya ya. Contohnya ialah energi angin, energi air, dan energi matahari. Nah, maka dari itu sekarang lebih digalangkan untuk menggunakan pembangkit listrik dari tenaga-tenaga ini. Contohnya PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Atau seperti ini, pembangkit listrik tenaga matahari, panel surya. Sekarang juga sudah diciptakan mobil dengan menggunakan energi matahari. Nah, jadi kita nggak perlu lagi tuh ngisi-ngisi bensin ya, apalagi antri, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke energi kinetik dan energi potensial.
potensial. Di video sebelumnya telah dijelaskan ya tentang energi kinetik dan energi potensial. Namun di video kali ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang penerapan dan aplikasinya. Jadi, ketika ini pertama energi kinetik ya. Nah, ketika suatu bola ditendang mengenai kaca, maka kacanya akan pecah. Kenapa demikian? Nah, bola yang bergerak memiliki energi kinetik sehingga mampu memecahkan kaca. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi ingat ya, semua benda yang bergerak, apapun itu, dia akan memiliki suatu energi. Nah, energi itulah yang disebut dengan energi kinetik ya. Nah, energi kinetik ini dapat dihitung berapa besarnya dengan rumus yaitu ialah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini rumusnya ya. Jadi energi kinetik sama dengan setengah dikali m dikali v dikuadratkan. Di mana EK itu sama dengan energi kinetik dalam satuan joule, setengah-setengah ya. M-nya itu massa dalam satuan kilogram. Nah, diingat nih satuannya ya. Jadi kalau dia belum ke satuannya, berarti kita ubah dulu menjadi satuan tersebut. Dan kemudian V, yaitu kecepatan benda itu tadi dalam satuan meter per second. Oke. Nah, selanjutnya yaitu energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Jadi semua benda yang berada di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi bumi. Contohnya buah mangga di pohonnya, air terjun, pokoknya semua benda yang ada di bumi ini memiliki energi potensial. Batu yang tergeletak di tanah, kita yang berdiri, semuanya, semua itu memiliki energi potensial. Apa rumusannya? Nah, jadi rumus dari energi potensial itu ialah EP sama dengan M dikali G dikali H. Di mana EP yaitu energi potensial dalam satuan joule, M yaitu massa dalam satuan kilo, G yaitu percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan H yaitu ketinggian dalam satuan meter ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya. Jadi energi itu memang sudah ada. Nah, energi itu hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, karena dia memang sudah ada, dia hanya dapat kita ubah ya. Jadi contohnya seperti tadi, dari energi kimia kita ubah menjadi energi listrik, dari listrik kita ubah menjadi energi cahaya, dan cahaya menjadi energi panas ya. Itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi juga berlaku pada energi mekanik. Nah, energi mekanik itu apa? Jadi energi yang dimiliki oleh suatu benda ya. Jadi energi mekanik itu rumusannya sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Oke. Jadi apabila ada suatu benda yang bergerak, berarti dia itu memiliki energi kinetik maupun energi potensial di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan energi mekanik ya. Nah, dan energi mekanik ini juga satuannya dalam joule. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama, sebuah truk bermassa 5 ton sedang bergerak di jalan mendatar. Jika truk melaju dengan kecepatan 20 meter per second, berapakah energi kinetik truk tersebut? Berapa yo? Nah, jadi kan sudah dijelaskan ya, energi kinetik atau EK itu rumusannya apa? Sama dengan setengah kali M kali V dikuadratkan ya. Berarti ini kita masukkan rumusnya setengah dikali masanya berapa? Masanya 5 ton. Jadi satuan masanya apa? Satuannya kilo. Berarti 5 ton itu sama dengan 1 ton itu sama dengan 1000 kilo ya. Berarti kalau 5 ton berarti 5 dikali 1000 kilo. Itu sama dengan 5000 kilogram. Oke. Berarti di sini kita masukkan masanya 5000 ya. V kuadrat. V-nya berapa? V-nya 20 meter per second. Berarti 20 dikuadratkan. Nah, berarti setengah dikali 5000 dikali 20 dikuadratkan berapa? 400 ya. Nah, 400 dibagi dikali setengah berarti tinggal
200. 200 dikali 5.000 itu berarti sama dengan 10. Berapa ya? Ayo. 200 dikali 5.000. Berarti 2 kali 5, 10. Berarti nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambahkan lagi 5. Nah, berarti jumlahnya 1 juta joule ya. Berarti nilai dari energi kinetik truk tersebut adalah 1000 kilojoule. Oke, nah ini adalah nilai dari energi kinetiknya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kita cari dulu, lihat apakah angka-angka yang diketahui itu sudah sesuai dengan satuannya. Apabila belum, maka kita ubah ya ke satuannya, lalu kemudian masukkan ke rumusnya, dan kemudian selesai. Nah, paham ya ini ya, tentang mencari energi kinetik. Selanjutnya kita akan masuk ke energi potensial. Oke, nah, sebuah mangga memiliki massa 0,5 kg berada 5 meter di atas permukaan tanah. Jika gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat, hitung energi potensialnya. Nah, berarti di sini yang dicari adalah energi potensial. Berarti EP sama dengan M dikali G dikali H. Masanya berapa? 0,5 kilo. Sudah kilo ya satuannya, berarti kita masukkan 0,5. Dikali gravitasinya berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Sudah sama ya. 9,8 meter per second kuadrat. Dikali H, ketinggian. Ketinggiannya berapa? 5 meter. Memang satuannya meter ya. Berarti tinggal kita masukkan 5. Berarti 0,5 dikali 9,8 dikali 5. 0,5 dikali 5 itu berarti 2,5 dikali 9,8. Berarti berapa hasilnya? 2,5 dikali 9,8. Sorry ya, 2,5 dikali 9,8. 24,5 ya. Nanti jawabannya 24,5 joule. Itu adalah nilai energi potensial dari si mangga itu tadi ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya. Dan yang paling penting kita masuk ke tugas. Nah, apa tugasnya? Yang pertama, tuliskan perubahan energi yang terjadi pada blender dan kipas angin. Dia apa nih yang terjadi? Yang kedua, yaitu seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 meter per second. Jika massa anak dan sepeda tersebut sebesar 40 kilo, hitunglah energi kinetik yang dihasilkan. Dan yang ketiga, yaitu seekor burung bermassa 0,25 kg sedang terbang di ketinggian 50 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, energi potensial burung saat itu adalah... Nah, silahkan Ananda sekalian kerjakan tugasnya di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan buat Ananda semua jangan lupa ya untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan semangat untuk menghadapi ujiannya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.